Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Suara Rahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat, pendengar dan juga pemirsa, masih di Tausiah Sore bersama Ustadz Ahmad Soleh, kajian kitab Riyadhus Shalihin yang di sore hari ini membahas sebab mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Kita lanjutkan SMS yang sudah masuk, Ustadz. SMS berikutnya, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mati itu ditakuti atau dipersiapkan? Bagaimana menggapai husnul khotimah? Bukankah mati dalam keadaan seperti apa itu sudah ditakdirkan Allah? Naam, Masya Allah. Iya, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Misalnya, apakah kematian itu harus ditakuti atau harus dipersiapkan? Apakah surga itu harus diminta atau harus digapai? Semuanya harus ditempuh. Bahwa kematian harus ditakuti adalah kematian yang kita belum siap untuk menghadapinya. Itu yang harus ditakuti, maksudnya begitu. Jadi tidak ada pilihan dari dua itu. Dua-duanya dipilih. Bahwa kita harus takut mati jika kita belum siap, ketika kita sedang maksiat, ketika kita sedang durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian Allah dengan paksa mengambil kita. Itu yang harus ditakuti. Maka oleh sebab itu sebagian para sahabat juga mengatakan bahwa aku tidak takut dengan kematian yang sudah pasti, tapi aku takut dengan kematian yang belum pasti. Apa yang dimaksud dengan kematian yang sudah pasti? Kematian saat dia beramal, saat ia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ia berjihad kemudian dia mati syahid, maka itu adalah kematian pasti. Adapun kematian yang belum pasti tadi, khawatir kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita maksiat kepada Allah, maka kemudian kita takut kematian itu adalah takut kematian saat kita sedang maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, gitu ya. Jadi kemudian apakah harus dipersiapkan? Harus dipersiapkan juga, bahwa kematian itu adalah pintu gerbang untuk menghadapi sebuah perjalanan yang sangat panjang, maka perlu bekal. Apa bekalnya? Ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbagai macam kebaikan yang kita tanam di dunia, nanti dalam perjalanan setelah kematian itulah yang akan dipanen kebaikan-kebaikan itu, gitu ya. Jadi apakah harus dipersiapkan? Naam, kematian harus dipersiapkan. Apakah kematian itu harus ditakuti? Naam, harus ditakuti. Yang dimaksudkan tadi penjelasannya ya, karena nanti juga jangan kemudian kita diadukan dengan pengertian takut mati sebagai umat yang punya penyakit wahan. Nah, yaitu takut mati itu memang karena dia tidak menyiapkan diri gitu loh, tidak menyiapkan diri untuk mati. Akibatnya dia takut kematian dalam pengertian seperti tadi. Maka oleh sebab itu satu pernyataan ini pemahamannya harus diurai sehingga kita bisa memilih dan memilahnya. Meskipun pernyataannya sama, takut mati, tetapi takut mati ini bisa dipakai positif tapi juga bisa dipakai negatif ya. Jadi demikian saya kira yang bisa saya jelaskan, wallahu a'lam bissawab. Tentang husnul khotimah tadi, Ustaz, mungkin tentang gimana bagaimana menggapai husnul khotimah? Husnul khotimah jelas bahwa pertama doa meminta kepada Allah husnul khotimah harus selalu dibaca. Sebagaimana pernah saya kemukakan bahwa doa itu bukan hanya angan-angan, bukan hanya harapan, tetapi juga cita-cita. Jadi doa, ya Allah berilah saya kematian yang husnul khotimah. Ini jadi harapan kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita husnul khotimah. Tapi jalan menuju husnul khotimah harus selalu ditempuh. Agar kita husnul khotimah berarti harus selalu kita dalam keadaan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh sebab itu maka kita harus mengukur diri dengan Quran, mengukur diri dengan sunnah, mengukur diri dengan Islam. Kalau kita berdasarkan ukuran-ukuran tadi selalu ada di atas manhajnya, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, fa insya Allah dia bisa husnul khotimah.
gitu ya. Nah, jangan kemudian kita memohon kepada Allah minta husnul khatimah, namun jalan-jalan menuju husnul khatimah bahkan dihindari, dijauhi. Justru kita menelusuri jalan su'ul khatimah. Bahwa ada hadis yang mengatakan ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli sorga, tetapi karena takdirnya mendahuluinya dia sebagai penghuni neraka, maka akhirnya dia mati dalam keadaan sebagai penghuni neraka. Ada di antara manusia yang sehari-harinya mengamalkan ahlun nar, mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, tetapi karena takdirnya telah dicatat sebagai ahlul jannah, maka dia kemudian mengamalkan ahlul jannah. Saya ingin katakan, dalam memahami hadis ini tentu harus berhati-hati bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Itu harus dipahami. Jadi kalau kemudian tadi mengamalkan ahlul jannah, itu kita harus teliti bagaimana satu amalan ini bisa dawam, karena tidak bisa kita pahami orang yang begitu istiqomah, ikhlas, tiba-tiba kok su'ul khotimah, bahwa kemudian semuanya hak prerogatif Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, tetapi sekali lagi bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya, itu harus menjadi keyakinan, gitu ya. Jadi menempuh jalan ahlu sorga bisa jadi bisa pahami begini, dia beramal amalan ahlul jannah tetapi hatinya tidak ikhlas. Ada orang melakukan amalan ahlun nar tapi dia melakukannya terpaksa. Bisa dipahami begitu ya, sehingga karena kalau dipahaminya letter tanpa syarah dari hadis-hadis lain atau dari Al-Qur'an, maka dikhawatirkan kita bisa terpleset salah memahami. Oleh sebab itu, karena yang namanya takdir adalah satu hal yang yang sesungguhnya adalah satu pintu, takdir itu adalah satu pintu yang tidak bisa kita selami sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu maka kata Nabi SAW, apa yang diperintahkan Allah laksanakan, apa yang dilarang Allah jauhi, itu saja. Nah, untuk bisa sampai kepada husnul khatimah seperti itu, tempuh saja, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya ikhwatul iman ada di antara kita, di antara manusia, beribadah kepada Allah tidak lagi memikirkan yang lainnya. Yang ia pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi dirinya. Ya, karena kata mereka kalau Allah ridho kepada dirinya, di neraka pun tidak terasa panas. Mereka kemudian membandingkan malaikat yang diperintah untuk ngambil Bani Adam dalam keadaan terbakar, gitu kan? Bisa, dan itu bisa. Karena perintah Allah, diperintah oleh Allah, maka neraka tidak bisa berpengaruh apa-apa kepada malaikat. Nah, oleh sebab itu kata mereka, kalau Allah ridho, gitu kan, maka bagi dia tidak ada apa-apanya. Apapun ditempatkan dimanapun, yang penting Allah ridho. Dan lagi juga tidak mungkin kalau Allah ridho Allah menempatkan pada tempat yang tidak pantas, itu tidak mungkin. Apalagi hadis-hadis yang telah kita bahas bahwa keridhaan Allah diwakili dengan sorga, ya kan, dan kemurkaan Allah diwakili oleh neraka. Ini saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. SMS selanjutnya ini masih dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Soleh yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang ditakdirkan meninggal dalam keadaan tidak normal, seperti kecelakaan maut, dibunuh dan sebagainya, padahal dia orang soleh? Apakah hal ini tidak ada hubungan dengan amalannya sewaktu hidup? Nah, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana hubungannya? Bagaimana orang soleh? Ada yang mati tidak normal dalam bahasa kita. Makanya sekali lagi paradigma kita harus menggunakan paradigma Quran, paradigma sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paradigma al-Islam. Para nabi pun ada yang meninggalnya dibunuh. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita bahas. Nabi Zakaria, ya, kemudian kata Ibnu Katsir itu Nabi Sya'ya. Saya sendiri tidak tahu siapa sesungguhnya Nabi Sya'ya. Kemudian ada lagi beberapa yang diantara mereka justru diusir dari kampung halaman. Bagaimana kita melihatnya? Bahwa kematian tertabrak, kematian terbunuh atau dibunuh sekalipun, bahkan bukan hanya dibunuh biasa, dibunuhnya dicincang-cincang.
itu tidak menunjukkan siksa Allah atau murka Allah, atau tidak langsung menunjukkan bahwa itu adalah keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Ya, karena itu sangat rahasia di sisi Allah tabaraka wa taala saja. Hanya saja kita melihat, oh mereka adalah ahlul haq, insya Allah dia syahid, kan begitu. Kita tidak bisa memastikan, tapi kita berdoa mudah-mudahan dia syahid misalnya. Para nabi, coba, makhluk pilihan Allah, matinya dibunuh. Gitu kan? Apa kemudian jika mati dibunuh itu menunjukkan kemurkaan Allah, bagaimana Allah bisa memurkai nabinya? Gitu. Jadi ini harus dipahami. Karena Allah sendiri menyatakan Allah pasti akan menolong rasul-rasulnya. Jadi meskipun para rasulnya ada yang terbunuh, maka yang dipahami Allah menolongnya sehingga ia istiqomah memegang keyakinan, memegang apa yang ia bawa sebagai risalah dari Allah tabaraka, sampai menghadap Allah dia tetap berkeyakinan seperti itu. Itu pertolongan Allah. Maka sekali lagi bahwa pertolongan Allah tidak harus gemerlap, tidak harus licin. Gambarannya enak, pertolongan serba mudah, serba sehat, tidak harus begitu. Bahwa bisa jadi pertolongan Allah itu bisa berupa seperti tadi, gitu kan? Nah, makanya subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana orang yang berkuasa kok tidak disebut orang yang ditolong oleh Allah? Orang yang berkuasa itu ada dua. Yang pertama ditolong oleh Allah, yang kedua diuji oleh Allah. Kalau kekuasaannya dipakai untuk mengaplikasikan tatbikus syariah, menegakkan syariat Allah tabaraka wa taala, maka kekuasaannya berbentuk pertolongan Allah subhanahu wa taala. Namun kalau kekuasaan yang ia dapat, kekuasaan bisa apa saja, bisa kedudukan tinggi di sebuah perusahaan, bisa kedudukan di masyarakat, itu juga kekuasaan. Jika itu tidak dipakai untuk mengabdi kepada Allah tabaraka wa taala, maka kekuasaan tadi bukan pertolongan Allah, tapi bisa jadi itu adalah ujian yang mengakibatkan dia bisa masuk ke dalam murkanya Allah tabaraka wa taala. Nah, maka oleh sebab lantas untuk apa kita meningkatkan kekuasaan, gitu kan? Agar kita mampu bekerja lebih banyak dalam menerapkan syariat Allah, itu maksudnya, gitu loh. Oh, kalau gitu kita harus melakukan sesuatu yang diajarkan sebagaimana kita tidak. Kita lihat Nabi Muhammad, kita tidak melihat yang lain, melihat Nabi Muhammad saja. Kita sekarang mendengar orang-orang bagaimana dengan suara mengaplikasikan syariat Islam, tapi caranya tidak dikenal oleh kita, tidak dikenal oleh Islam, tidak dikenal oleh Quran, tidak dikenal oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu cara untuk mencapainya adalah cara yang tidak dibenarkan. Nah, ini yang kemudian sekali lagi harus dipahami. Maka paradigma kita itu harus menggunakan paradigma Islam, bukan seperti tadi. Kalau kita melihatnya dengan penilaian kita, gimana? Ada orang tertabrak. Orang tertabrak tidak kemudian keputusannya dia di neraka, belum tentu. Dia dibunuh matinya, tidak normal. Tidak juga menunjukkan bahwa dia itu dilaknat oleh Allah, tidak. Tidak ada nilai apa-apa kecuali tadi. Bisa jadi dia dibunuh, bisa syahid. Kenapa dia dibunuh? Karena dia selalu menyampaikan kebenaran sehingga masyarakat di sekitarnya kupingnya panas dengan mendengar nasihat-nasihatnya. Yang selalu menyindir, padahal mereka adalah ahli judi, mereka adalah ahlul jinnah, mereka adalah ahlul maksiat. Ya, kemudian dinasehati, maka kemudian dia dibunuh orang yang ceramah tersebut. Maka matinya dalam keadaan terbunuh, bisa jadi dia syahid. Jadi kematian yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh muslimin, gitu ya. Oke, demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, baik, terputus. Kita kembali ke SMS Pak Ustaz. Mungkin ini satu SMS terakhir karena kita sudah dibatasi oleh waktunya. Masya Allah. Dari Pak Wid di Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, betulkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW selama hidupnya tidak pernah tidur setelah sholat subuh? Bagaimana doa-doanya agar tidak biasa tidur setelah sholat subuh? Sepengetahuan saya, memang saya belum menemukan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidur setelah sholat subuh.
Karena kebiasaan para sahabat itu bangunnya itu sebelum subuh. Kemudian mereka sholat tahajud. Sholat tahajudnya ini dalam satu keterangan disebutkan dari Nabi SAW bahwa sholat tahajud itu akan mengakibatkan segar di pagi harinya. Kenapa? Karena sholat tahajud mereka adalah sholat tahajud yang benar sehingga berpengaruh kepada kesehatan, bukan sekedar gerak badan, bukan sekedar olahraga. Ya, jadi sholat tahajudnya itu benar. Ya, mereka bergantian membaca Quran dengan berpijak kepada kadang kakinya yang berpijak, kadang jidatnya. Maksudnya kadang kakinya maksudnya berdiri, kadang jidatnya yaitu sujud. Nah, di antara berdiri, ruku, sujud, maka mereka menghayati betul apa yang mereka baca, menyadari betul kelemahan-kelemahan dirinya. Sujudnya juga Masya Allah, ya, banyak riwayat-riwayat mengatakan sujudnya lama sekali. Dia tumpahkan segala keluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta pada saat itu dengan sepenuh permintaan, karena ini adalah waktu yang mustajab, yang apabila meminta Allah beri, berdoa Allah kabulkan, mohon ampun Allah ampuni. Itu di sepertiga malam atau tengah malam atau 2/3 malam. Nah, para sahabat ridwanullahi alaihi mereka lakukan itu. Jelas mereka dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW, Anda bisa bayangkan bagaimana sholat tahajud Nabi. Sehingga wajar kalau kemudian ba'da subuh Nabi tidak pernah tidur lagi. Karena sholat tahajudnya Nabi, sholat malamnya Nabi, Masya Allah tidak seperti kita. Kalau kita diantara kita mungkin ada yang sifatnya baru olahraga, belum sebuah komunikasi kita dengan Allah, bukan pengaduan, bukan obrolan dalam tanda petik, tapi olahraga saja, membaca sesuatu yang kita tidak mengerti. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, tidak berbekas apa-apa. Ya, bahkan nyentuh ke hati pun enggak. Maka oleh sebab wajar kalau kemudian pada pagi harinya kita ngantuk karena habis begadang tadi malamnya. Tapi mereka di pagi hari itu matanya merah, bengkak. Kenapa? Menangis sejadi-jadinya. Orang kalau habis nangis semacam itu Masya Allah biasanya, dan ini diteliti bukan oleh umat Islam, ada yang meneliti bahwa kecenderungan orang untuk tidak stres gitu kan, untuk tidak stres lah, itu diantaranya pernah dilakukan oleh seseorang di Indonesia, di Surabaya kalau tidak salah, sehingga orang yang ahli tahajud yang istimroriyah, kontinuitas dalam sebulan gitu kan, atau bahkan 2 bulan, itu mereka terhindar dari stroke, terhindar dari stres, terhindar dari darah tinggi. Maka kemudian ada di antara manusia menjadikan sholat tahajud itu sebagai obat. Maksudnya begini, yang dimaksud itu obat. Ketika ada orang sakit, ini keluhannya seperti ya gitu, sudah kalau gitu kamu tahajud yang benar, pahami bacaannya, rukunya agak lama, sudah ngadu kepada Allah sepuas-puasnya, silahkan. Qadarullah ternyata betul dia menjadi lebih sehat. Meskipun tujuan sholat kita, tujuan ibadah kita, tujuan tahajud kita bukan untuk seperti itu, ya, bukan untuk sekedar sehat, tetapi untuk mendapat ridha Allah, bahwa kesehatan itu adalah anugerah lain yang Allah berikan, di samping juga tadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini saya kira cukup bagi kita. Kenapa kemudian tidak kita temukan Nabi SAW, ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidur lagi setelah subuh. Gimana doanya? Setahu saya memang tidak ada doa khusus, tetapi doa ba'da subuh itu banyak bacaannya. Mulai dari doa pagi asbahna wa asbaha mulku lillah dan seterusnya. Kemudian doa yang alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim. Baca. Ya zikir pagi, jadi banyak lah, zikir pagi, sayyidul istighfar banyak, dan itu mereka biasanya sehabis subuh itu baru nanti bangkit pada waktu setelah syuruk. Makanya ada sholat sunnah isyraq, ya, sholat isyraq. Jadi sebelum mereka pulang ke rumahnya mereka sholat sunnah dulu. Nah, setelah itu baru kemudian beraktivitas, ya, Masya Allah. Jadi ya demikianlah mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim mencontoh Nabi Muhammad SAW, dan kita pun berharap kita bisa melakukannya. Namun kemudian kondisi kita
bermacam-macam. Ada yang memang betul-betul 24 jam dia tidak tidur. Misalnya pulang kerja kemudian dia harus ronda sampai subuh. Ya, tapi kalau bisa jangan langsung tidur pada subuh itu, agak siangan lah. Kalaupun misalnya betul-betul 24 jam dia tidak tidur kan, pulang kerja misalnya hari Jumat pulang kerja malamnya dia bahasa kita ribat malam, kalau bahasa kita ronda malam ya, ronda malam. Kemudian dia giliran tengah malam belum sempat istirahat dari jam 12 sampai subuh. Nah setelah subuh dibiasakan tadarus Quran dulu. Tapi kalau memang tidak biasa, biasanya ngantuknya berat. Maka itu jika akan ada aktivitas apalagi dia membawa kendaraan, tidak mengapa gitu kan, tidak mengapa karena ini di luar kebiasaan tadi gitu ya. Tapi sebaiknya kita hendaknya membiasakan untuk tidak tidur lagi setelah subuh langsung. Tapi kalaupun terpaksa juga diusahakan jangan setelah subuh langsung. Bahwa juga memang sekali lagi ada kebiasaan-kebiasaan kita yang berbeda-beda, maka itu si pelaku lebih mengetahui daripada orang lain. Ya oke, saya kira ini saja yang bisa saya jelaskan atas pertanyaan yang dikemukakan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, sebagai penutup kesimpulan dari tanya jawab dan juga kajian kita di hari ini. Nah, dapat kita simpulkan dari apa yang kita pelajari pada sore hari. Yang pertama, hendaknya kita menyegerakan amalan-amalan kebaikan ini dan tidak menunda-nunda. Kedua, hendaknya kita selalu menghidupkan sholat malam, karena tadi ada hubungannya juga antara sholat malam dengan mengingat kematian juga sudah ada ya. Jadi upayakan kita juga menghidupkan sholat tahajud atau sholat malam, karena ini adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu ya, bukan hanya alasannya sebagai kebiasaan, tetapi di dalam Quran karena Allah akan memberikan kepada kita kedudukan maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji ya. Nah, ini saja saya kira yang dapat saya simpulkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua di sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang telah disampaikan. Juga terima kasih kepada Iwanat yang sudah mengirimkan pertanyaan yang lewat SMS maupun yang mencoba lewat telepon. Mohon maaf tidak semua bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan insya Allah kita jumpa lagi dengan Ustaz Ahmad Soleh hari Jumat pekan depan jam 4 sore. Terakhir saya Julfikar ditemani operator ada Bang Yusuf Subangkit, ada Anis, kemudian Kurnasil TV ada Anis dan ada Zen dan juga Robi. Juga kerabat kerja yang bertugas di daerah undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.